Puja dan syukur kepada kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga dapat tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, qudwah kita, yaitu baginda kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jemaah Masjid Al-Furqan, khususnya jamaah Muhammadiyah yang telah hadir di Masjid Al-Furqan ini untuk acara pengajian bulanan, rutin bulanan. Juga yang terhormat Bapak Dr. Desdian Landasa, beliau Wakil Rektor Pamka Universitas Negeri Abdul Malik Harimanto. Alhamdulillah Bapak telah hadir nanti. Juga yang terhormat juga tokoh Muhammadiyah, Pak Ustaz Sauki, Pak Haji Nasrul, dan yang lain sekali. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya di Masjid Al-Furqan ini. Mudah-mudahan langkah-langkah bapak-bapak, ibu-ibu Aisyah di Masjid Al-Furqan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Di Masjid Al-Furqan ini Pak Doktor sudah lama mengadakan pengajian, sudah hampir 3 tahun. Saya lupa nih sepuh kita Pak Haji Sumarno dari Pademangan Barat. Beliau di Pademangan Barat punya rumah, di Pademangan Timur punya rumah. Jadi mau dibilang Pademangan Barat boleh, mau dibilang Pademangan Timur juga boleh. Beliau juga tokoh Muhammadiyah yang saya hormati. Mungkin dari saya atas nama pimpinan ranting Muhammadiyah Pademangan Timur tidak panjang kalam. Mungkin itulah yang saya dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa aqulu nasrullah wa fathul qarib wasmul mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu dan dia ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pengurus dan kader Muhammadiyah dan Aisyah, ada juga kader pemuda dan Nasihatul Aisyah di Pademangan. Pademangan ini daerah yang saya tidak asing, tapi memang saya termasuk yang jarang
berkunjung ke Palimanan, walaupun tempat saya dekat di Warakas dulu, Tanjung Priuk Warakas. Tetapi karena air masih sama, udara masih sama, ya saya masuk ke sini tuh merasa akrab. Rutenya persis sama, padat, berhimpitan antar rumah. Lalu kemudian gang-gang itu kalau kita mau lewat kita harus hati-hati dan pelan-pelan karena gangnya memang kecil. Dibangun untuk lalu lintas roda 2 sebenarnya, bukan roda 3. Tapi ini daerah yang strategis sehingga penduduknya padat. Dan tadi Pak Ketua itu menggambarkan betapa ini budaya yang dihuni oleh kelompok-kelompok katakanlah saudara-saudara kita, orang-orang Cina juga. Yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan cabang Bapak Anjang Sutarman, Pak Maman, dikenalnya Ustaz Maman. Kemudian narasumber pembawa acara. Saya kira kalau Ustaz Sauki diminta itu memang bagus sekali membawakan acara gitu. Saya terkesima. Ini Bapak tokoh Muhammadiyah di Pademangan yang saya hormati, saya mohon izin dan mohon maaf yang sedikit yang saya ketahui. Saya kadang-kadang suka pedang, suka nervous, suka ragu karena pasti beliau-beliau ini lebih mumpuni, lebih baik dari saya. Saya termasuk golongan anak muda ke Bapak di Muhammadiyah. Menjelang tua belum, menjelang tua mungkin ya. Lalu kemudian ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kita patut mensyukuri nikmat Allah bahwa malam ini atas izin dan kehendak Allah. Lalu tadi saya juga membaca informasi yang berjalan itu menarik sekali. Dikatakan di situ takbir adalah milik Allah. Dan saya meyakini, percayai dengan keyakinan yang paling tinggi, ainul yakin. Tetapi usaha dan doa adalah milik manusia. Nah, kalau kita berjumpa malam ini dalam satu majelis yang insya Allah memberikan kemuliaan kepada majelis ini dan memberikan rahmat dan insya Allah kehormatan kepada kita yang hadir pada malam hari ini, karena Allah itu menguraikan itu dengan sangat bagus sekali pada surat Mujadalah ayat 11 itu. Sehingga Allah itu menjanjikan derajat dan kehormatan yang tinggi pada orang-orang yang menuntut ilmu dan berilmu. Nah, tentu setelah dia beriman. Jadi antara ilmu dan iman ini kajiannya luar biasa sekali, mendalam sekali kalau mau kita telah lebih jauh. Sehingga kemudian kita bisa dipertemukan di forum ini atas ide gagasan dari Pak Ketua, dan saya diberikan keringanan hati, keringanan pikiran dan kesehatan untuk memenuhi undangan Pak Ketua. Kalau nggak jadi Ketua ini, karena semalam asam lambung saya naik. Ini problemnya asam lambung Pak. Apa problem orang-orang yang luar pikirannya? Tapi kalau sudah begini ya saya insya sehat dan diberikan kesehatan. Nah, maka kemudian saya ingin menyampaikan satu tema yang saya kira diharapkan bisa membangkitkan semangat kita, etos kerja umat Islam Indonesia. Kalau mau kita spesifikkan etos kerja orang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu disebut sebagai organisasi yang bertujuan. Maka kemudian
salah satu indikator yang paling utama dari organisasi yang berkemajuan itu adalah karena dia diisi oleh orang-orang yang memiliki etos yang berkemajuan. Tanpa etos yang berkemajuan tidak akan mungkin ada kelompok berkemajuan. Dan kalau tidak ada kelompok berkemajuan, tidak mungkin sebuah bangsa bisa maju dan berkemajuan. Ini hebatnya Muhammadiyah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jemaah majelis ilmu atau pengajian Masjid Al-Furqan yang insya Allah rahmat memberikan rahmat kepada Bapak Ibu sekalian. Etos kerja atau etos itu merupakan dimensi yang sering disebut oleh banyak pihak sebagai hal yang buruk yang dimiliki oleh bangsa kita. Bangsa kita itu disebut memiliki etos yang lembek. Etos yang lembek itu berarti kita ini bukan bangsa yang melakukan sesuatu dengan keras, berpikir tidak keras, bekerja tidak keras, dan berupaya itu tidak keras. Walaupun kita bisa bantah Bapak dan Ibu sekalian, petani kita, ini Bapak yang sudah senior ini kan, itu kan pasti berangkat dari desa. Kalau ada di kota ya mungkin lebih dari atau 3/4 hidupnya di kota, tapi awalnya dari desa. Masyarakat desa itu masyarakat yang tumbuh dan berkembang itu secara ulet, karena pola kehidupannya bertani. Yang 5 subuh dia harus berangkat ke sawah, lalu jam 9, jam 10 dia balik, nanti jam 2 sampai menjelang maghrib dia di sawah. Yang ditanya bertani itu pekerjaan yang paling besar dan memerlukan semangat dan motivasi yang tinggi. Tetapi itulah realitas yang kita miliki pada hari ini. Karena saya suka mengutip apa yang disampaikan oleh Kuncara Ningrat dalam kajian tentang mentalitas manusia Indonesia, mentalitas manusia dan pembangunan. Orang Indonesia itu memiliki mentalitas yang lembek, maunya itu menerabas, mau mudah, tidak mau susah, mau kaya, tidak mau bekerja keras, tidak mau hidup dengan hemat, lalu kemudian mau pintar, tidak mau belajar, sehingga kemudian akhir-akhir ini muncul dan berkembang perilaku-perilaku yang bertabrakan dengan etos yang baik. Kita itu sebagai bangsa semakin hari kok kesan yang muncul yang kita rasakan semakin tertinggal dari bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, penting ini karena umat Islam itu adalah kelompok mayoritas dari bangsa itu. Jumlahnya tidak kurang dari 83% pada hari ini. Lalu angka 38% itu kalau dikompensasikan ke dalam jumlah, maka dia tidak kurang dari 220 juta. Dominan. Kalau umat Islam etosnya lembek, ya, maka bangsa ini mundur. Dan disebabkan karena etos umat Islam lembek, maka bangsa ini mengarah kepada kondisi-kondisi yang berkemunduran, bukan berkemajuan. Nah, disitulah penting kita untuk membangun pemahaman dan kesadaran tentang bagaimana etos di dalam bekerja itu diketahui, dipahami, dan dilaksanakan. Ini problem terbesar umat Islam yang lain adalah Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu yang kaya, bahkan sangat kaya, yang kita yakini mengatur kehidupan umat manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu
sering sekali tidak bersifat fungsional dalam kehidupan. Sering sekali tidak bersifat fungsional dalam kehidupan, sehingga apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran itu tidak membumi dalam kehidupan. Allah itu kan menyatakan dalam Ibrahim ayat 7 itu kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Allah itu mengutus engkau Muhammad ya, untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, atau dalam bahasa yang lebih umum dan lebih relevan, Allah itu mengadakan Islam sebagai agama itu untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Lalu pertanyaannya, siapa yang menjadikan Islam itu sebagai rahmat? Apakah Allah? Tidak. Allah tidak akan menjadikan Islam sebagai rahmat, karena Allah sudah menciptakan manusia sebagai khalifah fil ardh, sebagai wakil Allah di muka bumi yang diberikan berbagai fasilitas dan kelengkapan dalam hidup untuk mengelola kehidupan. Bapak, terima kasih sekali. Saya minum ya Bapak. Kalau ngomong harus minum, kalau dapat batuk ini. Batuk ini efek dari apapun. Nah, saya lanjutkan Bapak. Kalau Ibrahim ayat 7 itu ingin menjadi realitas dalam kehidupan semesta jagat raya ini, maka umat Islam itu harus bisa mengaktualisasikan gagasan-gagasan Allah di dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran Rasulullah di dalam kehidupan. Kalau tak susah. Nah, itulah kuncinya. Maka kemudian ayat ini, etos ini ingin mendorong agar umat Islam itu bisa mengimplementasikan, mengaktualisasikan, membumikan nilai-nilai Islam dalam Al-Quran dan ajaran Rasulullah dalam sunnah dan hadisnya bagi kehidupan. Disitulah Bapak, Islam akan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam yang menjadi rahmat bagi sekalian alam itu adalah Islam yang memiliki relevansi dengan kehidupan. Kalau dia nggak punya relevansi dengan kehidupan, Islam itu tidak memiliki manfaat dalam kehidupan, lalu tidak terwujud keinginan Allah. Bapak dan Ibu, yang pertama, untuk memiliki etos, tujuannya adalah agar umat Islam itu memiliki kemampuan untuk survive. Survive itu ada dan mengada, hadir, present, atau dalam bahasa yang lain itu survive itu berarti bertahan, tapi bukan pasif ya, bertahan melawan keadaan dengan kemauan. Dan kemudian tujuannya adalah agar leading, memimpin. Karena Allah itu juga mensindir di dalam Al-Imran ayat 110 itu dengan asumsi-asumsi, dengan pandangan-pandangan yang memotivasi. Pandangan-pandangan yang memotivasi itu ditegaskan oleh Allah bahwa engkau yang tidak disebut itu umat Islam itu, tapi kan Al-Quran itu bicara umat Islam. Engkau adalah umat yang terbaik, khairul ummah. Nah, jadi umat yang terbaik itu dia harus menjadi pemimpin dari sekalian umat manusia di bumi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh umat Islam di era-era klasik.
di era-era klasik. Era klasik itu kapan? Kalau kata Adonis itu, era klasik itu era Abbasiyah. Maka kemudian Al-Imran ayat 110 yang menyatakan tentang kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu rujukannya umat Islam di era Abbasiyah. Karena umat Islam era Abbasiyah itu adalah umat Islam yang leading, yang memimpin. Lalu kita ingin mewujudkan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Imran ayat 110 itu pada kondisi hari ini. Siapa yang bisa? Maka Muhammadiyah itu mengedepankan ayat itu untuk memotivasi kita bahwa kita ini adalah umat yang terbaik yang Allah katakan. Tetapi itu nggak bisa dia sebagaimana Allah memiliki kekuasaan kun fayakun, nggak bisa. Itu berproses. Siapa yang melakukan proses itu? Umat Islam sendiri. Umat Islam harus melakukan proses-proses yang bersifat evolusioner, sehingga umat Islam itu memang layak disebut sebagai umat yang terbaik. Maka kemudian Muhammadiyah mengambil tanggung jawab itu dengan mengatakan kepada dirinya, itu bukan arogansi Bapak Ibu, ini tanggung jawab sebagai kelompok umat Islam yang berkemajuan untuk mewujudkan itu, untuk mewujudkan gagasan itu. Saya tidak bosan-bosan menyatakan kenapa Dahlan itu mendirikan sekolah Bapak Ibu. Kenapa Pak Dahlan itu mendirikan rumah sakit? Kenapa Pak Dahlan itu mendirikan panti? Lalu dia mendirikan Muhammadiyah. Kenapa bukan mendirikan partai politik? Karena tujuannya untuk memajukan umat. Partai politik itu cenderung memecah belah umat. Tuh. Kalau dia menang, ada yang dapat menteri, ada yang dapat menteri, ada yang dapat apa namanya itu? Staf ahli, ada yang dapat staf ahli. Nggak bisa dihindari kok itu. Bisik-bisik yang nggak nyaman kan sampai itu telinga kita kan. Kan begitu, kalau politik itu ya begitu memang. Maka kemudian yang didirikan sekolah agar kemudian Muhammadiyah itu bisa membagikan etos manusia. Manusia itu kan kalau disebut sebagai manusia karena dia memiliki etos sebagai manusia. Nilainya itu nilai kemanusiaan yang paling mulia dari ciptaan Allah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, umat Islam pada bagian yang pertama tadi untuk survei dan LIPI, dia perlu terus melakukan transformasi. Karena menjadi umat yang terbaik itu proses, nggak gratis itu, Allah nggak kasih ke kita. Karena umat Islam itu bukan Nabi, bukan Rasulullah yang lagi tidur siang dibangunin, kan gitu kan Rasulullah ya, lagi tidur dibangunin untuk menerima wahyu. Disebutkan kayak orang yang berselimut gitu kan. Lalu Rasulullah karena yang bangunin malaikat kan apa namanya, guncang jiwanya, menggigil. Kalau kita mendemam istilahnya sekarang gitu. Lalu Rasulullah diperintahkan itu untuk menerima wahyu yang pertama yang kita kenal dengan surat Iqra itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya kira-kira semacam itu. Agar umat Islam itu mengalami transformasi dari kondisi-kondisi terbelakang menjadi kondisi-kondisi terdepan, dari kondisi-kondisi yang bodoh menjadi kondisi-kondisi yang pintar, dari kondisi-kondisi yang tidak maju menjadi kondisi yang berkemajuan. Maka dia dibentuk dalam sejarah, dia dibentuk dalam realitas sosial, dan dia dibentuk dalam masa depan. Ini harus nih Bapak Ibu sekalian.
Lalu yang kedua, bahwa itu menandakan gerakan berkemajuan yang didasarkan pada standarisasi etos yang tinggi. Etos ini penting Bapak Ibu. Jadi kenapa sang kiai, kenapa Muhammadiyah besar dan makin besar? Ini kalau nggak besar nggak dihitung tuh, Pak, secara politik oleh Prabowo. Kalau nggak dihitung nggak dapat menteri, nggak dapat wamen, nggak dapat ahli. Karena besar dihitung oleh Prabowo secara politik. Kebetulan tetangga kita sedang terpuruk sekarang. Banyak blunder kan kemarin. Makanya saya mengatakan teman-teman, awas jangan bikin blunder. Karena 5 tahun itu singkat Pak. 5 tahun juga bisa makin mulia, bisa jatuh. Karena kalau dalam politik kan resikonya tinggi Pak. Kalau salah dikit dibawa KPK. Begitu. Dan itu fenomena umum kan. Jadi harus berhati-hati. Saya bilang ke teman-teman yang saya kenal. Kalau Pak Menteri nggak mungkin saya ngomongkan kurang ajar, saya sok tahu lah. Kan begitu. Tapi teman-teman yang muda-muda saya ingatkan. Etos itu yang kemudian dimiliki oleh Madahlan. Maka Madahlan kemudian mengamalkan apa yang disebut dengan amal ma'ruf nahi munkar itu dengan sangat indah, dengan sangat presisi, dengan tafsir yang paling baik. Oh, susah Bapak Ibu memahami. Jangankan umat Islam banyak, orang Muhammadiyah aja banyak yang nggak paham. Sehingga Muhammadiyah itu sering dimaki-maki kan sama kader-kadernya. Aku sih Muhammadiyah itu nggak berani meneriakan atau mencegah kemungkaran. Kan begitu kan? Sering disalahkan kan? Karena Muhammadiyah itu kan memang cenderung tidak mau nabrak kemungkaran. Karena memang fitrahnya begitu tuh sejak dilahirkan. Ahmad Dahlan itu tidak melawan penjajahan yang mungkar itu. Tapi Ahmad Dahlan itu melawan kemungkaran dalam pengertian kebodohan. Maka dia bikin sekolah Pak. Bu, dia nggak bikin partai politik. Yang bikin partai politik itu kan Cokroaminoto, Agus Salim, dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya. Kalau tokoh Islamnya Cokroaminoto, Agus Salim. Ketika Ahmad Dahlan didatangi oleh Agus Salim pada tahun 1916, diminta agar Muhammadiyah itu menjadi partai politik, Ahmad Dahlan nggak mau dia. Kenapa dia nggak mau? Dia punya keyakinan bahwa ini jauh lebih penting, lebih strategis, lebih mulia, lebih relevan. Maka dia dirikan Muhammadiyah. Jadi ayat 104 itu Bapak Ibu sekalian, dia tafsirkan pada bagian ma'rufnya dengan mendirikan pendidikan, mendirikan rumah sakit, mendirikan panti. Kalau amar ma'rufnya diberangus, maka nahi mungkarnya bisa dihindari. Karena Bapak Ibu, kata Madahlan, sumber dari segala kemungkaran itu adalah kebodohan. Ini shocking. Sumber dari segala kemungkaran adalah kebodohan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'mur wa yanhauna 'anil ya'mur amar ma'rufnya, 'anil munkarnya enggak dilakukan. Kenapa? Karena dia punya keyakinan sumber dari segala kebodohan itu adalah kemungkaran, itu adalah kebodohan. Dan itu yang terjadi ketika Rasulullah memerangi kebodohan di Mekah. Kenapa orang Arab itu disebut jahiliyah? Jahiliyah, jahil. Jahil itu bodoh pengertiannya. Jahiliyah itu kebodohan. Kenapa dianjurkan untuk memerangi kebodohan? Rasulullah tidak memerangi kemungkaran. Apa itu kemungkaran?
mengawini istri bapak, kan gitu ya. Anak perempuan dibunuh, Rasulullah nggak pernah itu. Yang Rasulullah itu yang lakukan itu memerangi bodohan. Maka dia menciarkan Islam dengan memberikan pencerahan kepada umat. Jadi kira-kira seperti itu yang akan mata. Lalu bagaimana mata bekerja? Ini yang perlu kita ikuti. Bahwa ajaran Islam yang paling utama itu adalah cinta kasih. Tidak ada ajaran Islam yang paling utama yang melebihi cinta kasih. Saya mengatakan ini. Apa dasarnya? Maka itu dalam ajaran Islam, dalam Al-Quran, ayat atau kata tentang Ar-Rahman Ar-Rahim itu digunakan berulang-ulang dalam setiap surat. Digunakan berulang-ulang dalam sholat, digunakan berulang-ulang dalam membaca Al-Quran. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat itu berarti yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi dunia ini diciptakan oleh Allah, didasarkan oleh cinta kasih. Itu kalau kita bedah, kenapa kok frasenya itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa tidak Ar-Rahman saja atau Ar-Rahim saja? Kenapa harus diulang itu? Dasarnya, dasar dari kata itu adalah kasih, yang maha kasih. Kemudian siapa itu Ibnu Katsir itu menafsirkannya kurang lebih demikian, bahwa kalimat atau kata Rahman Ar-Rahman itu kasih Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia di bumi. Karena ditujukan di bumi, maka semua ciptaan manusia itu diberikan kasih Allah itu. Semuanya. Itu orang-orang Cina dikasih kasih Allah, hidupnya sejahtera, berkecukupan. Orang-orang Islam dikasih gak kesejahteraan? Dikasih yang memenuhi syarat. Israel dikasih nggak? Yang tukang membunuhin umat Islam dikasih sama Allah. Amerika dikasih, Arab Saudi dikasih. Apa syaratnya untuk mendapatkan kasih sayang Allah di muka bumi? Syaratnya adalah manusia harus memiliki ilmu tentang dunia. Ilmu tentang dunia. Kalau dia nggak punya ilmu tentang dunia, dia nggak dapat kasih sayang Allah di muka bumi. Hidupnya susah, Bapak Ibu sekalian. Nggak main-main susahnya. Itulah mengapa kemudian Ahmad Dahlan itu mengatakan ajaran yang paling utama itu adalah ajaran tentang ilmu. Ilmu yang paling utama itu adalah ilmu tentang kemanusiaan. Kira-kira semacam itu. Maka siapa saja yang memiliki ilmu tentang dunia diberikan kebahagiaan di dunia. Orang-orang Cina nggak ada yang susah, mereka punya ilmu dunia. Lalu ilmu dunia itu dia lakukan dengan kerja keras. Itu kan kalimat saya senang sekali baca itu. Takdir itu milik Allah, tetapi usaha dan doa itu milik manusia. Usaha manusia itu mendahului takdir Allah. Saya selalu mengatakan tidak ada takdir Allah di muka bumi tanpa melalui upaya manusia. Kalau upayanya nggak berusaha, ya itu nanti takdirnya. Kalau upayanya berusaha, ya itu takdirnya, jadi hidup senang gitu. Jadi tidak ada takdir Allah di muka bumi tanpa melalui usaha manusia. Lalu apa?
rahim Allah itu Bapak Ibu sekalian diberikan kepada Allah bagi kehidupan di akhirat nanti. Lalu ukurannya apa untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat ukurannya adalah keimanan. Maka orang yang mau mendapatkan kebahagiaan di akhirat, bahasa umumnya masuk surga, dia harus memiliki ilmu tentang keimanan. Makanya masuk surga itu butuh ilmu juga. Jadi kalau orang mengetahui ilmu tentang keimanan lalu kemudian dia beriman kepada Allah, masuk surga. Dia nggak beriman, nggak masuk surga. Itu tafsir Ibnu Katsir. Dan itu yang benar, masuk akal. Kalau nggak, ngapain kita yang beriman? Kalau kita nggak percaya dengan surga, kan banyak orang yang nggak percaya dengan surga. Saya punya teman beberapa di grup itu kalau udah ngomongin soal neraka, diketawain semuanya, dilecehkan. Ada guru-guru sekuler pak saya itu. Nah, kira-kira begitu. Maka kemudian kata Rasulullah, kalau kita ingin hidup di dunia dengan bahagia dan kita ingin hidup di akhirat dengan bahagia, bahasa hadisnya, kalau kita ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat dengan ilmu. Nah, itu suka saya kritik umat Islam Indonesia yang memahami kata-kata Imam Syafi'i dengan keliru. Imam Syafi'i itu Pak Sofi mengatakan begini, adab mendahului ilmu. Jadi ilmu gak penting, yang penting ada. Padahal gak ada Tuhan bilang, kalau saya keliru, saya mohon dikoreksi. Dalam Al-Quran orang harus beradab itu gak ada. Gak ada dalam Al-Quran. Yang ada orang harus berilmu. Karena begitu pemahamannya, bukan Imam Syafi'i yang salah, umat Islam yang keliru. Lalu umat Islam mengatakan dengan enteng, gak penting ilmu, yang penting beradab. Itu keliru, sehingga umat Islam meninggalkan ilmu tapi tidak punya adab. Karena untuk menjadi beradab orang harus berilmu. Tanpa ilmu orang gak beradab. Lihat orang yang barbar, tak mungkin kayak ada di tengah-tengah orang-orang yang sulit, gak bisa. Nasi sepiring aja dia bisa bunuh-bunuhan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira begitu. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada umat. Ilmu lebih penting dari adab. Karena ilmulah yang melahirkan adab. Adab itu kalau dikembangkan disebut peradaban. Peradaban itu asal kata adab. Peradaban itu dimensi abstrak yang menggambarkan tentang kualitas satu kaum atau satu bangsa. Disebut peradaban besar, peradaban Islam, peradaban Yunani, peradaban Romawi. Dan peradaban itu tonggaknya atau sandarannya adalah ilmu. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh Mandala. Jadi bagaimana? Mandala itu pemandang, ya, Bapak Ibu sekalian. Etos itu penting sekali. Dan dia kemudian menunaikan etos itu. Jadi dalam pandangan Mandala, ya, hidup itu bukan ditujukan untuk menumpuk atau melipat gandakan kapital. Ini beda dengan orang-orang modern, dengan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme itu kan ingin melipat gandakan kapital atau modal. Bagi Mandala, hidup itu, pandangan hidup tidak ditujukan untuk melakukan proses akumulasi dalam konteks kapital atau modal, tetapi berusaha itu penting. Jadi orang hidup itu harus berusaha. Usahanya harus dilakukan dengan sangat keras. Dia seolah-olah akan hidup 1000 tahun. Apa yang dia hasilkan itu selalu dia pandang pulang apa yang dia hasilkan.
Tapi apa yang dia gunakan dari penghasilannya selalu dia pandang cukup. Nah, itu bedanya. Pendapatannya dia lihat kurang, tapi pengeluarannya dia pandang cukup. Jadi orang itu hidupnya tidak hedonis, tidak hedon. Nah, apa kemudian? Ini didasarkan pada upaya untuk meletakkan fondasi gerakan perbaikan hidup di dunia. Jadi orang hidup di dunia itu tidak mengekor pada hawa nafsunya. Dia tidak mengekor pada hawa nafsunya. Karena bekerja sebagai etos itu merupakan satu upaya yang secara intrinsik mengandung nilai pengabdian. Ya, pengabdian tadi, kalau kata Allah kan, Allah tidak menciptakan manusia kecuali jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan begitu. Jadi pengabdian itu ibadah. Mengabdinya sama siapa? Mengabdinya kepada Allah melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Orang Muhammad itu begitu. Mengabdinya kepada siapa? Mengabdinya kepada Allah melalui cara-cara di dalam mengurus dan mengembangkan Muhammadiyah. Cara-cara dan mengurus dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Bahkan lebih mendalam lagi, etos bagi Muhammadiyah di dalam upaya-upaya kehidupan difungsikan sebagai wujud untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Jadi etos itu merupakan satu upaya untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Karena manusia yang tidak memiliki etos kehidupan akan rusak. Jadi bangsa-bangsa yang tidak memiliki etos, dia akan terkalahkan atau dikalahkan dan seterusnya. Lalu apa dikatakan? Didasarkan pada etika welas asih. Etika welas asih itu bahasa Jawa. Karena Ahmad Dahlan itu orang Jawa. Jawanya Yogyakarta. Bahasa Indonesianya cinta kasih. Bahasa Al-Qurannya, bahasa Allahnya Rahman, Rahim. Ini dasar sekali Bapak Ibu ajaran ini. Kalau mau kita gali, kita intensifkan, dasar sekali. Saya kadang-kadang suka termenung dalam-dalam. Apakah hebat manusia yang disebut Ahmad Dahlan ini menafsirkan ayat Allah? Dia bertumbuh pada tiga ayat itu, atau dua ayat satu surat. Al-Ma'un, Al-Imran ayat 110, Al-Imran ayat 104 itu. Jadi berdasarkan etika welas asih dengan menjalankan praktek ritual Islam yang difungsikan sebagai dasar teologis. Jadi kalau dia punya dasar teologis, nanti tindakan-tindakannya bersumber pada teologi. Dalam bahasa yang lebih empiris, ideologi. Al-Ma'un itu fondasi teologis orang-orang Muhammadiyah. Karena orang-orang Muhammad itu punya amal usaha itu kebaikan untuk pemberdayaan manusia. Nah, lalu apa? Saya sering mengungkap ini. Orang Muhammadiyah itu, misalnya sejarawan Belanda W.F. itu menyebutkan atau menggambarkan orang Muhammadiyah itu sebagai saudagar urban pada awal-awal abad ke-20. Saudagar. Orang Muhammadiyah itu banyak pengusaha batik. Jadi dia dikenal sebagai saudagar. Ahmad Dahlan itu saudagar. Lalu kemudian cara dia berdagang, cara dia mengusahakan urusan-urusan duniawi itu dilakukan dengan sangat beretika.
dengan sangat beradab. Maka disebutkan oleh Max Weber dalam The Protestant Ethic atau nilai-nilai Protestan dan spirit kapitalisme, lalu kemudian dikembangkan oleh siapa itu siapa itu ya yang mengembangkan itu, James L. Titchett ya, disebutkan etos orang-orang Muhammadiyah, etos sangat dalam. Jadi orang-orang Muhammadiyah itu disebut sebagai kelompok borjuis. Itu kalau kita pakai istilah itu sekarang, kelompok borjuis itu adalah kelompok yang mengandung konotasi negatif karena orientasinya pada hartanya, pada dunia, pada kemewahan. Kan begitu ya Pak? Nah, tapi James L. Titchett dan siapa dan Weber mengatakan kelompok borjuis.